Yo. Sarma Limpa, Bravo Limpa. Ada yang udah nonton. Water rescue atau penyelamatan di air penting karena dapat menyelamatkan nyawa atau mengurangi risiko cedera serta risiko kehilangan nyawa. Selain itu, water rescue juga membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di air. Sehat semua? Alhamdulillah. Jumlahnya berapa ini? M-nya 14. 2, 3, 4, 6, 7. apa? Kenapa? Bukan passion. Bukan passion. Akan mengikuti. Oke, karena waktu sudah waktu 10 nih. Itu bisa di danau atau bisa di waduk seperti ini, sungai. Nah, kemudian sumur pun juga bisa. Nah, tapi ini nanti aplikasinya di danau atau di waduk. Nah, jadi kita nanti sesuaikan. Ada di selam. Jadi nanti mungkin ada operasi khusus. Kita gunakan mungkin menggunakan metode penyelaman. Nah, contohnya dulu itu ada pas Idul Fitri kalau nggak salah. Itu setelah Idul Fitri, kemudian Selanjutnya adalah alat water rescue. Kita mulai dari atas kepala dulu ya. Pertama itu ada helm, kedua ada pelampung, ketiga ada dayung, keempat ada perahu, dan kelima kita menggunakan mesin perahu terutama, dan ada lagi dry bag. Jangan lupa teman-teman pakai sepatu udara. apa cara beloknya, cara ngayuhnya. Nah, nanti kita latihan bareng-bareng. Ini dayung. Nah, kemudian salah satunya namanya ring buoy. Kenapa ring? Karena dia bulat. Nah, nanti ada lagi yang buoy yang modelnya kayak kita menggunakan ini untuk menyelamatkan korban, nanti dilempar gitu, pakai tali lempar itu. Nah, ini namanya tali lempar. Ini tali lempar. Nah, nanti ditalikan di sini. Nah, kemudian dilempar ke korbannya. Itu. Nah, nanti kalau sebenarnya ada beberapa kena korbannya ini keras, malah nanti pinjol, ya. Atau malah dia bisa tidak sadarkan diri, malah tenggelam korbannya. Gitu. Nah, kalau pelampung ini teman-teman harusnya udah tahu, ini salah satu saja ya, lumayan ya. Jadi gini, walaupun kalian atau kita jangan sampai kita kita percaya diri tidak sama. Nah, mungkin itu harus
jadi perhatian kalau mungkin dia tidak bisa mengontrol defekasi sama ereksi dan ejakulasi untuk yang pria. Kemudian silinder juga bisa banyak istilahnya, nama-namanya banyak. Nah, ini adalah tabung selam. Nah teman-teman, kalau di benak kalian nyelam itu kalau tabungnya ini kira-kira isinya apa? Air. Kan di tabungnya. Nah kemudian ini namanya valve ya, katup ya. Nah ini katupnya, ini satunya ini nggak ada katupnya, kerannya ini. Yang lama itu ada kerannya, namanya G-valve. Ini yang nggak ada katupnya. Itu. Kalau buka ini tinggal diputar. Nah, lebih cepatnya itu ini ditarik saja, yang ini. Ini kalau ditarik, nah ini udara di dalam sini langsung keluar. Ada beberapa tempat ya. Tapi kita menggunakan ini itu untuk mendapatkan weight belt namanya. Weight belt. Nah ini satu weight belt ini yang kotak ini. Nah ini sekitar 1 kilo. Nah kalau sudah pas, nah ini dibentangkan. Nah bentangkannya ini ditarik, dimasukkan. Nah kemudian dimasukkan lagi ke tas seperti ini. Untuk ngencanginnya nggak usah terlalu kencang. Jadi kalau sudah agak kencang ya udah. Nanti kan tekanan sini kan tinggi, dia akan otomatis nekan juga. Nah, kemudian ini dipasang. Baik itu orang lain ataupun kita sendiri. Jadi jangan ini dibuka langsung begini, kena muka ya. Jadi ini diarahkan ke yang tidak ada orangnya. Nah, kemudian ini dibuka. Keluar itu juga tinggi. Jadi kita bisa langsung tapi kita ini juga bisa buat ngecek ini ada udaranya enggak sih. Lihat aja. Ada yang tanyakan mungkin? Oke. Terus tahu cara namanya dari mana? Dari SPG-nya. SPG. Jadi ini kan ada tekanannya ya. Ada bar. Nah, berapa bar. Nah, ini kan sudah sangat kritis sekali untuk suplai udaranya. Jadi ini batasnya ya. Kalau tanpa melihat ini bagaimana? Kalau ini valve-nya itu valve yang ada ada kerannya lagi. 45. Tidur dulu. Orang tidur, tolong di push up dulu nanti. Ampun instruktur. Aduh enaknya ngapain ini? Mandi Mbak, berenang Mbak. Selanjutnya yaitu sesi perkenalan diri kepada pemateri. Di situ kita memperkenalkan diri, nama, asal prodi dan juga asal daerah. Kita perkenalan dulu satu-satu aja ya. Dilihat-lihat, masnya ngantong juga ya. Sebelah sini. Ya, Bagas. Berdiri ya. Berdiri. Berdiri. Nah, kau ini. Nama saya Freddy Bagas Susilo. Rumahnya mana? Rumahnya Sorong, Papua Barat. Fakultas Fakultas Teknik Prodi Sipil. Agama? Angkatan 2020. Agama? Ini asalnya Sorong, sama seperti daerahnya. Fakultas Teknik Prodi Sipil, Angkatan 23. Nama lapangan. Nama saya Cindel, Mas.
Dari Wonogiri. Angkatan 24. Maba ya berarti. Iya. Mendung. Di fisioterapi angkatan 23. Kok Saya Nadine, Mas. Dari Kalimantan. Yang keras, nama abang siapa? Hah? Dia mindset terus. Ulang dong. Nama saya Muhammad Bramantio. Muhammad Lapangan anjing. Bramantio. Nama lapangan Gendul. Anjing Gendul. Ah, siap gerak. asal Mas? Asal lewat Mas. Lewat. Sumatera, Mas. Apa? Nomor WA. Yo njaluk dhewe. Apa Mas IG? Ya iki cek sharing-sharing tau kae. Ke tengah ditepis, dibuka. Nah, kemudian ke belakangnya sini. Baru dievakuasi. Udah ini tinggalin aja. Ya, dipraktekkan. Nah, kemudian ditepis dari tangannya ke tengah. Nah, ke tengah. Tepis. Nah, kemudian ke belakang. Nah, ke belakang. Piye iki sing diblok lemes kok. Wis pasrah ya. Yang kedua. Kaki saja. Nah, sasarannya perut ya, jangan sampai di apa? Nah, selanjutnya teman-teman yaitu tentang jauh thrust. Nah, jauh thrust sendiri merupakan manuver untuk membuka jalan dengan kita menggunakan nafas atau mendorong rahang bawah ke depan. Nah, manuver ini tuh dilakukan pada pasien yang tidak sadar diri. Diduga itu mengalami trauma pada kepala, leher maupun tulang belakang. Kepalanya juga diangkat. Biar enggak geleng-geleng. Mungkin ada yang tanyakan? Setelah materi ruang, kita lanjutkan dengan isoma. Setelah isoma, kita lanjutkan dengan praktek di lapangan. Praktek di air. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya kita pemanasan. Nah, tujuan dari pemanasan itu untuk menghindari supaya tubuh kita tidak cedera. Nah, setelah pemanasan kita lanjut push up. Tujuan utama dari push up adalah untuk memperkuat otot-otot bagian atas, terutama otot dada, otot lengan, dan otot bahu. Selanjutnya kita briefing yang bertujuan untuk menyampaikan
informasi, mengkoordinasi kegiatan, dan menjalin kerjasama. Ada yang dengar nggak? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk nggak? Kenane dibagi nggak? Setelah itu kita diarahkan untuk beraktif ke arah perahu. Baru latihan SAR air ya, water rescue di Waduk Mulur bersama Malimpa Dan Bakorla. dan Pak Korlak Emergency SAR UNS. Dilanjutkan ketika naik perahu, pengalaman saya yaitu pada saat naik perahu itu kita harus mempunyai teknik terlebih dahulu pada saat ingin menaiki perahu itu. Yang pertama yaitu kekuatan dari tangan kita sendiri dan juga lengan. Kemudian kita sebelum naik perahu itu harus mengambil posisi aba-aba yang pas, seperti kita naik turun pull up. Jadi kita ayun sampai kita benar-benar mendapatkan posisi yang pas. Setelah kita mendapatkan posisi yang pas, langsung kita dorong badan kita menggunakan kekuatan tangan dan lengan. Pengalaman saya sih, menurut saya itu pengalaman yang cukup baru ya untuk saya, karena dari saya sendiri yang pertama juga kesulitan karena baru pertama kali pada saat menaiki perahu. Terus jika kita menaikkan perahu itu, yang pertama sih kita jangan panik dulu. Terus juga harus mengikuti arah arus air. Kalau air masuk ke belakang, kaki kita itu malah kita kayak melawan arusnya itu, melawan arus air. Jadi usahakan kaki kita itu harus bisa jauh dari arus yang masuk ke dalam perahu itu, agar kita bisa mengayun tangan kita untuk berpegangan pada tali yang ada di perahu. Ayo, yang bagian sini. Ada salah satu teman saya yang gak bisa naik perahu itu
saudari Ingrid. Selanjutnya adalah teknik dalam mendayung yang berfungsi untuk yang pertama itu untuk menggerakkan perahu, yang kedua itu untuk stabilitas dan keseimbangan, yang ketiga itu untuk manuver di area yang sempit. Semangat. 1, 2, 3, 1, Bareng, kompak. 2, Kanan kiri. 3, Kanan kiri nggak kompak. 2, 3, Kiri nahan. Kanan maju. Kanan, ayo. Ayo, kanan maju. 1, 2, 3, 1. Dari engine sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada kontaknya itu ketika kita menaiki perahu, kita harus memasangkan kontaknya itu terlebih dahulu. Dan ketika ada situasi darurat, kita langsung cabut kontaknya itu, dan perahu otomatis mesin akan mati. Dan ada bagian lain, yaitu ada setir atau gas, dan juga ada giginya juga. Itu giginya itu bisa netral dan bisa maju atau mundur. Mau pasang sama bongkar ini, jangan sekali-kali pegang kuas ini ya. Ini tidak boleh dipegang ini. Kalau ngangkat ini ya. Ini sebenarnya belum diamankan ini. Ini kalau begini bahaya. Kita harus ada tali pengaman. Tali backup. Kita ikat di sini. Ikat simpul aja. Atau tali. Supaya kalau bisa tali aja. Yang penting ini bisa gerak. Nggak boleh ubah. Sekarang yang penting ini namanya apa ini? Kabel pengaman. Ini namanya engine start off.
hujan tersebut itu kayak lebat banget, maka kita tuh kayak udah kemasukan air gitu loh. Nah terus habis kita kan dapatnya yang eksekusi korbannya itu nggak pakai perahu, kita pakai drakbar. Gara-gara panik tersebut itu kayak kita mau ke tepi itu kayak susah gitu loh, harus mendorong korban tersebut dari pakai drakbar. Sedangkan korbannya itu kan pura-pura ya, korbannya itu ribet. Korbannya itu ribet, kayak udah takut kebalik, udah takut nggak bisa nafas, soalnya kan udah mau setara sama air. Karena hujan lebat itu akhirnya kita ke tepi karena dari dapat instruksi buat ke tepi. Kemudian kegiatan tersebut ditunda sementara. Setelah reda, kegiatan tersebut dilanjutkan kembali. Ya, selanjutnya adalah teknik manuver perahu. Nah, jadi waktu kegiatan di sana itu kita melakukan salah satu teknik, yaitu ngebum, yang bertujuan untuk mencari korban yang masih posisi tenggelam. Jadi teknik ngebum itu kita menggunakan perahu dengan melakukan ngebor, sehingga barang-barang yang di bawah itu, termasuk korbannya itu, dia keluar dari air. Nah, teknik manuver perahu itu bertujuan untuk mengontrol perahu dan menghindari rintangan-rintangan yang ada di depannya, serta mengontrol kecepatan perahu agar tidak terjadi tabrakan. Kesan pada saat kegiatan di sana itu sangat seru sekali. Kita bekerja sama latihan gabungan bersama Bakorlap UNS dan SAR Sukoharjo. Jadi kita di sana itu dilatih bagaimana cara menggunakan perahu yang benar, bagaimana larangan-larangan yang harus kita hindari, dan untuk kesannya itu ternyata mengendarai perahu itu susah gampang, termasuk manuver perahu itu ternyata sangat berat.